Ya, yang pertama Pora ini ada beberapa skema anggarannya. Yang pertama ada APBA, ada juga APBK, ada bantuan keuangan APBA kepada pemerintah kabupaten, ada juga DOKA kabupaten. Nah, karena kita kerjakan di tahun yang sama, memang lelang dan realisasi kontraknya kan agak terlambat. Nah, secara fisik sebenarnya pembangunannya tidak terlambat. Tapi karena memang kontraknya terlambat, kita kan tidak mungkin melanggar aturan, sehingga fisiknya kalau ukurannya Pora memang agak terlambat karena memang dari awal terlambat. Tapi saya optimis, tadi Bupati juga sudah menjamin bahwa Bupati tiap hari ada di lapangan. Saya juga minta yang terkait dengan APBA, Dispora dan Dinas PU harus mereschedule dan membuat percepatan. Mudah-mudahan H-5 segala sesuatunya sudah fungsional. Nah, kita berharap cuaca juga bagus. Tapi kalaupun musim hujan datang, tentu ada cara secara teknis kita mengatasi hal itu. Bisa menambah jam kerja, bisa menambah peralatan, bisa menambah tukang, dan bisa menambah pengawasan melekat dari SKPA provinsi. Termasuk saya akan memfungsikan P2K secara optimal, Pak Taqwallah dengan aparatnya. Mereka akan melakukan manajemen waktu yang sangat efisien. Mereka akan memberi advice tentang percepatan pengerjaan dan peningkatan progres volume. Saya optimis 18-5 semuanya sudah fungsional, insya Allah. Ya, langkah tertentunya ini bagian dari teknis. Saya tadi sudah arahkan harus ada reschedule dengan alokasi waktu yang tinggal kira-kira 32 hari, tapi kan efektifnya paling 26 hari atau 27 hari. Kita reschedule, kemudian manajemen bahan, manajemen tukang, manajemen waktu, manajemen alat itu harus diperbaiki. Nanti sesudah acara ini para pihak akan duduk, pelaksana, pengawas, konsultan pengawas, pengawas dari PU dan pemerintah provinsi P2K akan kerja secara terintegrasi yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh lagi masing-masing pihak hanya berpikir di pihaknya saja, tapi disatukan kerjanya. Hari per hari progresnya akan kita ukur melalui P2K. Nah, kalau 1-2 hari mulai terasa terlambat, langsung kita intervensi dan per 4 hari atau 7 hari itu sudah kita evaluasi. Memang belakangan ini ada tarif menarik, tapi alhamdulillah memang setelah survei ya dari Mendagri dan PDN Pusat, alhamdulillah tinggal sedikit lagi, insya Allah Aceh Besar menjadi tempat pembangunan PDN khususnya di Kota Danau. Kemarin kami ditelepon dari PDN Pusat Jatinangor bahwa memang ditanyakan dulu pertama bulan 11 bisa nggak langsung mahasiswanya yang jurusan salah satu jurusan mungkin jurusan keuangan di Aceh, karena memang IPDN ini nantinya akan menjadi IPDN regional seluruh Indonesia, salah satu regionalnya Sumatera adalah Aceh. Jadi itu adalah salah satu jurusannya. Jadi mungkin bulan 11 kami katakan bahwa memang bulan 11 kita masih pelaksanaan Pora. Jadi bulan 12 insya Allah Aceh Besar sudah siap menerima IPDN sekaligus juga pelekatan hidup. Sebenarnya kan semua venue sudah siap kecuali gedung A. Tapi pihak konsultan menyatakan bahwa memang
gedung A itu bisa fungsional, bisa langsung dilaksanakan. Karena di gedung A itu adalah untuk pertandingan basket dengan final volley. Cuma 2 pertandingan. Kalaupun di gedung A nanti tidak siap, tentu kita akan mencari alternatif untuk pertandingan basket indoor dan volley indoor. Itu saja. Yang lain semua pertandingan di Kota Jangkau. Ya. Ya.